Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nesya Nurita Widiani dengan Prodi S1 Sistem Informasi dari Telkom University Bandung. Di sini aku bakal liatin live coding aku untuk memenuhi tugas basis data. Oke, pertama-tama aku bikin dulu create database-nya untuk membuat database-nya. Lalu di sini aku bikin if not exist agar database yang sebelumnya untuk tidak error. Di sini use-nya juga untuk biar memilih data yang baru untuk dijadikan database yang aktif. Oke, karena di sini error jadi nggak bisa dipakai untuk berbarengan. Oke. Udah. Lalu selanjutnya kita bakalan bikin tabel mahasiswanya. Pertama-tama create tabelnya agar tabelnya terbentuk mahasiswa. Ya di sini juga aku pakai koma terus biar itu tuh untuk menunjukkan bahwa codingannya masih berlanjut. Varchar 100 itu berarti penggunaannya bisa sampai 100, not null itu menunjukkan bahwa codingannya harus terisi, tidak boleh kosong. Katanya ini kodenya pakai year karena untuk menunjukkan tahun. PK desimal karena itu bisa pakai koma ya, jadi pakainya yang desimal. Oke, udah terbentuk. Di sini saya akan membuat tabel mata kuliahnya. Pertama-tama create table mata kuliah. Di sini ada kode menggunakan varchar karena itu untuk menampung nama yang panjang. Varchar karena kode biasanya 10 kita isi 10. Lalu primary key karena itu bentuknya unik untuk setiap mata kuliah. Oke. Varchar panjangnya bisa sampai 100, not null karena harus terisi. SKS Tinin. Tinin itu cukup untuk menyimpan angka SKS yang kecil seperti panjangnya 2 sampai 6. Not null harus terisi. Lalu ada dosen, tipenya pakai varchar, panjangnya 100, not null
Sudah. Lalu di sini saya akan membuat tabel nilai, create tabel nilai. Ada ID, int, primary key, karena untuk menunjukkan kata unik, auto increment, untuk mengisi data urut, jadi tidak perlu mengisi manual lagi. Increment ID mahasiswa kodenya varchar, panjangnya 15, jadi bisa diisi sampai 15, lalu not lalu ada IDMK. Oke, varchar panjangnya 10, not semester, kodenya tinin lagi untuk menyimpan angka yang kecil, tinin, not harus terisi, lalu ada nilai angka pakai desimal agar dia bisa pakai koma. Lalu ada nilai huruf pakai jar, not juga. ID mahasiswa, referensinya itu berarti mahasiswa ini. Ranking itu untuk menunjukkan ke kode pada tabel mata kuliah untuk menjamin konsistensi tipe datanya. Lalu ada foreign key lagi untuk IDMK. Dia referensinya ke mata kuliah. Kode ke error. Oke. Sudah bisa. Lalu sekarang insert into. Itu untuk diikuti nama tabel dan nama daftar kolom. Ke mahasiswa. Ada NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Files itu untuk berisi baris dengan baris data. Ada NIM aku 1020 22 500 149. Nah, di sini juga jangan lupa pakai tanda petik.
Di sini saya pakai dulu data saya untuk mengikuti arahannya. Sistem si di sini aku ngisi datanya yang pakai nama samaran saja ya. Dengan IPK 3,60 ya. 60. Oke. Oke, karena tadi ada sedikit kekeliruan, jadi udah terselesaikan ya. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan task 2-nya. Pertama, create user if not access. Ini pakai nama depan aku, Indonesia. Localhost event Indonesia at localhost itu user yang dengan nama depan hanya bisa diakses dari localhost. Lalu yang keduanya kita coba dulu, tadi udah coba. Selanjutnya pakai nama belakang, create user if not access. Local identified by oke, bisa. Di sini tuh aku pakai identified untuk menentukan password. Passwordnya dibuat berbeda untuk setiap usernya. If not exist itu untuk mencegah error jika exist yang sebelumnya sudah dibuat. Terus di sini aku bakal kerjain yang task 3-nya. Ini pakai grant insert into insert on nama database-nya. Tuh.
Indonesia at localhost flash privilege. Di sini grand insert itu untuk memberikan hak untuk menambahkan baris baru ke tabel insert. Lalu on DB Kampus hak akses spesifik hanya pada tabel mahasiswa di database. Terus to Indonesia at localhost diberikan kepada user Indonesia. Indonesia tidak mendapatkan select, update atau delete. Artinya ia bisa memasukkan data tapi tidak bisa melihat data yang sudah ada. Sorry tadi ada kekeliruan. Setelah tadi ada kekeliruan, ini yang user nama belakang aku dengan hanya select ya. Udah kebuat hasil. Sekarang aku bakal kerjain yang task 4 yang privilege level column. Langkah pertama, cabut select penuh dari Widiani. Pertama pakai revoke select on DB. Hapus 9 titik mahasiswa from Widiani. Di sini revoke itu kembalikan dari grant digunakan untuk mencabut hak akses. Harus dicabut dulu selectnya secara penuh sebelum memberikan select kolom tertentu agar tidak terjadi konflik. Berhasil. Selanjutnya aku bakal mengasih select hanya pada kolom name, nama dan jurusan. Pertama kasih grant select name, nama dan jurusan. On DB Kampus 10 mahasiswa to Widiani. Titik koma lalu ada flash privilege. Selectnya untuk name, nama dan jurusan Widiani hanya bisa untuk membaca 3 kolom tersebut. Selectnya akan ditolak untuk select mewakili semua kolom termasuk kolom yang tidak diizinkan. Selanjutnya untuk mencabut hak akses dari user Indonesia, pertama revoke insert on DB
kampus resminya 2022. Setelah mencabut hak insert yang sebelumnya diberikan pada kelas 3, setelah ini Indonesia tidak memiliki privilege apapun pada tabel mahasiswa. Oke, berhasil. Sekarang mencabut hak akses dari user Widiani. Revoke, select, name, nama, pesan, on, db, kampus, 10. Oke, berhasil. Di sini itu untuk mencabut kolom level select yang diberikan pada tes 4. Perusahaan revolve harusnya sama persis sama grant yang termasuk nama sama kolom. Sekarang audit dengan show grant. Show grant for Oke. Di sini udah ada kelihatan hasilnya ya. Sekian dari saya, terima kasih.